10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari paling agung di dalam sepanjang masa. Kenapa? Karena di dalamnya ada sholat. Sholat apa yang dimaksud? Idul Adha. Di dalamnya ada puasa. Puasa apa yang dimaksud? Hari Arafah. Di dalamnya ada sedekah. Sedekah apa yang dimaksud? Sedekah daging kurban. Di dalamnya ada haji. Ya, karena haji dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah, kemudian 9 hari Arafah, kemudian 10 hari Idul Adha. Dan di dalamnya ada hari Haji Akbar. Hari Haji Akbar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ini pendapat yang mengoreksi pendapat sebagian orang awam yang mengatakan bahwa kalau seandainya hari Arafah adalah hari Jumat, maka dia adalah hari Haji Akbar. Maka yang benar adalah hari Haji Akbar setiap hari raya Idul Adha, itu hari Haji Akbar. Tidak mesti hari Arafahnya hari Jumat atau hari rayanya hari Jumat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayyamu ashri Dzulhijjah afdalu min ayyamil ashr min Ramadan. Lihat. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wallayalil ashril awakhir min Ramadan afdalu min layali ashri Dzulhijjah. Yang artinya dan malam-malam 10 hari pertama hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Jadi siang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada siang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat yang penuh dengan kefikihan, kepemahaman yang benar. Ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengambil hadis yang satu lagi tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini ada yang melemahkan, ada yang menghasankan. Dan wallahu alam dia adalah hasan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah, beramal saleh di dalamnya daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka, nah ini amalannya, perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Nah, ini juga hadis yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Kita akan ambil beberapa amalan-amalan yang disyariatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, mengerjakan ibadah haji atau umrah. Dan ini adalah amalan yang paling utama untuk dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah haji atau umrah. Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Berhaji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah
diketahui. Bulan-bulan yang diketahui itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, dan Dzulhijjah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah." Mengerjakan ibadah umrah kemudian umrah lagi, maka dua umrah ini penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada untuknya pahala apapun kecuali surga. Nah, maka ibadah yang paling utama untuk dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah haji dan umrah. Kemudian yang kedua yaitu berpuasa. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Boleh setiap hari, boleh berhalat hari, ya. Yang jelas memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kecuali tanggal 10. Kenapa demikian? Karena puasa adalah amal saleh, bahkan termasuk amal saleh yang paling agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu milikku kata Allah dan aku yang mengganjar pahala puasa. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajri. Karena ia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya hanya karenaku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena puasa adalah termasuk dari amal saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Tidak ada hari-hari tidak ada seorang hamba pun berpuasa 1 hari di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan dengan puasanya tersebut wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Kita lanjutkan. Jadi amal saleh yang kedua adalah berpuasa, terutama tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. 1 tahun sebelum puasa hari Arafah dan 1 tahun setelah puasa hari Arafah. Subhanallah, ini kesempatan luar biasa. Ya. Dan pada tahun ini kalau kita lihat tanggalan, maka puasa hari Arafah kira-kira tanggal hari Rabu tanggal 28. Ya, hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, kalau seandainya sesuai dengan tanggal. Tapi kita melihat keputusan pemerintah. Dan harus disebarkan puasa hari Arafah. Hadisnya sahih dan harus lebih masyhur daripada puasa nisfu Sya'ban yang hadisnya palsu. Ya, harus disebarkan kepada kaum muslimin puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan harus lebih masyhur daripada puasa nisfu Sya'ban yang hadisnya palsu. Ya, gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak ada dalil sahih dari Rasulullah SAW malah masyhur di tengah kaum muslimin. Adapun yang hadis sahih
amalannya sahih, maka ternyata tidak masyhur. Dan ini termasuk talbis iblis, termasuk daripada tipu daya iblis, menjauhkan manusia dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ketiga adalah bertakbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Para ahli tafsir mengatakan hari-hari yang berbilang ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya para ulama dari mulai zaman para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menganjurkan memperbanyak takbir dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, kecuali tempat dan keadaan yang terlarang. Ya, seperti misalkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu an, kana yakhrujani ila as-suq fil 'ashr fayukabbirun wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Fayukabbiran wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Mereka berdua ini pergi ke pasar, sering pergi ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu mereka berdua bertakbir dan orang-orang pasar pun ikut bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ya, mereka ke pasar untuk mengingatkan kaum muslimin. Ya. Nah, ini termasuk sunnah yang mahjurah, yang dijauhi oleh kaum muslimin. Dijauhi bukan karena membenci, tetapi karena ketidaktahuan. Menganggap bahwa bertakbir hanya pada malam hari raya atau pada pagi hari raya. Untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah maka disunnahkan untuk memperbanyak takbir sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi, fa'akthiru fihinna minat takbir wa tahmini wa tahlil. Perbanyaklah takbir, tahmid dan tahlil. Dan bertakbir disunnahkan untuk mengangkat suara. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaknya kalian bertakbir, ya, mengangkat suara, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, ya, bertakbir. Alangkah indahnya kalau seandainya ada orang di Banjarmasin ini, dia pakai mobil gitu, pakai toa keliling kota Banjarmasin. Ya, orang-orang pasti akan bilang ini ajaran mana pulang ini. Padahal itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau tidak bisa kita seperti itu, minimal di rumah kita. Kalau pian uyuh bertakbir, maka setel tuh HP daripada nonton TikTok melihat acil-acil bergoyang. Setel HP-nya, takbir Allahu Akbar dari mulai pagi sampai pagi 24 jam. Ya. Sebarkan sunnah ini. Sunnah bertakbir. Dari 10 hari pertama bulan, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Bahkan diriwayatkan oleh Ishaq ibn Rahawai, seorang ahli hadis, temannya Imam Ahmad, bahwa para ahli fikih di kalangan tabi'i rahimahumullah annahum kanu yaquluna fi ayyamil 'ashr Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Mereka senantiasa mengucapkan
di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah takbir ini. Jadi ingat, ini kita sekarang tanggal 28 malam. Anggap 29 nih sebenarnya. Terbenam matahari ini tanggal 29. Kalau di kalender sampai tanggal 30 Dzulqa'dah. Maka hari pertama kita bertakbir berarti tanggal 20 Juni. Kalau seandainya sesuai dengan kalender ini ya. 20 Juni. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu tanggal 1 Dzulhijjah. Malamnya sudah mulai itu. Ya, 19 malam. Sekarang Sabtu malam Ahad. Ahad malam Senin, Senin malam Selasa. Ah itu sudah takbir, mulai. Senin malam Selasa. Karena itu sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau perlu di masjid-masjid kita takbir aja. Setel takbir. Kalau orang bingung, unjuk hadisnya. Jangan takut. Kenapa? Karena kita bukan mengerjakan sesuatu yang menyimpang dari agama. Sebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian termasuk amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Maka jangan sampai tidak salat, meskipun sebagian ulama mengatakan dia sunnah muakkadah. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, dia adalah wajib. Dalilnya karena para wanita yang haid, wanita-wanita pingitan, wanita-wanita perawan diperintahkan untuk keluar. Wa yashhadna da'watal muslimin. Mereka menyaksikan kebaikan hari itu. Ya. Umiral huyyadha al-huyyadu wa dhawatil khuduri wa diperintahkan wanita-wanita haid dan juga wanita-wanita pingitan yang mau dilamar, dan juga wanita-wanita seluruhnya perawan untuk menghadiri hari raya. Ini menunjukkan wajibnya mengerjakan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian termasuk yang dianjurkan yang kelima berarti adalah berkurban. Dan berkurban hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhur. Menurut jumhur sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan perintah yang tidak kuat, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi. Beliau berkata, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Setiap tahunnya beliau berkurban. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perbuatan beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudhha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahaini aqranaini azimaini saminain wada'a rijlahu ala sifahihima wa dhabaha biyadihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkurban dengan 2 domba kibas jantan besar gemuk bertanduk dan warna dombanya bagus, putih dan hitam. Nah, ini menunjukkan bahwa
disunnahkan untuk berkurban. Maka pendapat jumhur, mayoritas para ulama, disunnah muakkadahkan untuk berkurban. Ada sebagian ulama yang mewajibkan apabila sanggup, wajib. Berarti kalau wajib, perintah yang dikeraskan, diancam siksa bagi siapa yang tidak berkurban. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Malik atau Imam Ibnu Majah. Man wajada si'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati kelapangan harta lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid-masjid kami. Nah, ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kurban ini burhan. Kurban ini bukti nyata iman. Ya, bukti nyata iman. Ya, mungkin ya duitnya mepet tapi dia ingin berkurban. Maka itu bukti nyata iman dan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Kurban tanda takwa. Yang arti ayat tadi adalah tidak pernah daging dan darah kurban itu mendatangkan ridha Allah. Akan tetapi ketakwaan yang mendatangkan ridha Allah. Artinya kurban termasuk takwa paling besar. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan kurban adalah syiar Allah. Bahkan di suatu kampung dinyatakan dia kampung Islam kalau ada kurbannya, maka dia syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk ketakwaan hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, amalan yang kelima adalah berkurban. Dan berkurban ada hukum-hukumnya. Di antaranya berarti Senin malam, ini kalau sesuai dengan kalender ya, Senin malam dengan matahari terbenam hari Senin, maka berarti tidak diperbolehkan untuk memotong kuku, memotong rambut, atau mengambil apapun dari tubuh bagi siapa yang ingin berkurban dan dia yang membeli hewan kurban. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian melihat awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, nah ini yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa hukumnya sunnah muakkadah karena disebutkan di sini ingin, tidak diwajibkan. Berarti yang enggak ingin ya sudah enggak apa-apa. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat siapa yang mampu dia wajib. Dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia menjaga rambutnya dan kukunya, jangan dipotong. Dalam riwayat yang lain, fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfari hatta yudhhiya. Maka janganlah dia mengambil dari rambutnya atau dari kukunya sampai ia berkurban. Nah, ini yang jadi masalah kalau berkurbannya tanggal 13 Dzulhijjah. Lawas tuh, sengot sudah panjang, bulu ketiak sudah panjang,
yang kemudian kuku sudah panjang, kan sepekan lebih berarti, hampir 2 pekan tidak potong. Makanya sebagian yang berkurban ingin disembelihnya hari pertama, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ini hati-hati, dan ini khusus untuk bagi yang berkurban, yang membeli hewan kurban. Yang di atas namakan tidak perlu. Misalkan ulun nungkar hewan kurban, kemudian ketika menyembelih nanti bismillah wa ala millati rasulillah atau bismillah Allahu akbar hadza anni wa an ahli baiti. Bismillah Allahu akbar ini atas namaku dan keluargaku, istri, anak, keluarga yang masih hidup, keluarga yang sudah meninggal. Maka yang lain-lain selain ulun tidak perlu mengerjakan hukum ini. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada amalan yang sangat luar biasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang keberapa ini? Yang ke-6. Berdoa di hari Arafah. Mudah-mudahan tahun ini kita sama dengan Mekah, jadi ada rasa-rasanya sama gitu. Berdoa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Ada hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Talha bin Ubaidillah bin Kariz atau bin Kariz. Secara mursal tidak sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi dihasankan oleh Imam Albani karena ada penguatnya tadi, yaitu afdalud du'a du'a yaumi Arafah. Doa yang paling afdal adalah berdoa pada hari Arafah. Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah ini khusus untuk orang yang wukuf di Arafah ataukah umum untuk seluruh kaum muslimin? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baji rahimahullah berkata, "Aktsiriz dzikra barakah, aktsaruz dzikri barakatan wa a'zamuhu thawaban wa aqrabu ijabah wa yahtamil annahu yurida bihi al-hajj khassah lianna ma'na du'a yaumi Arafah fi haqqi yasih wa bihi yakhtass wa in wusifa al-yawm fil jumlah bi yaumi Arafah in yusafu bi fi'li al-hajj fihi wallahu a'lam." Imam Al-Baji berpendapat bahwa yang dimaksud dengan doa paling afdal adalah berdoa pada hari Arafah, yaitu doa yang paling berkah, paling besar pahalanya, paling dekat pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah benar ya. Ulun beberapa kali mencoba ini. Dan ini tahaddusan bin ni'mah. Ketika umur 27 hendak menikah, waktu itu haji. Jadi haji itu di Arafah cuma berdoanya, ya Allah, ulun hendak menikah, mudahkan. Dari awal itu sampai itu aja doanya. Ya. Tanggal 13 Dzulhijjah pulang ke Madinah. Tanggal 14 ada tawaran. Kabul. Orang yang pernah ada kawan di beliau TKI di Jepang. Kemudian ketemu pas lagi ke Jepang. Kemudian mengeluh 5 tahun belum punya anak. Kemudian
ulun perintahkan untuk berhaji dan berdoa di Arafah. Suami istri. Mumpung dari Jepang, kuota tidak usah nunggu. Tinggal siapkan duit. Berhaji beliau. 3 bulan setelah pulang haji, hamil. Ini yang belum dapat jodoh, yang melamar 21 kali ditolak. Nah, itu perlu ke Arafah, berhaji. Doa. Sama juga penyakit kulit ini. Ketika di Arafah berdoa, maka dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kata Imam Al-Baji adalah doa yang paling dekat pengabulannya. Dan beliau mengatakan, dan ini dimungkinkan hanya khusus untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena makna doa hari Arafah adalah orang yang menunaikan ibadah haji. Khusus untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Ya, ini pendapat Imam Al-Baji. Di sana ada pendapat yang lain dari mazhab Maliki, dari mazhab Hambali, bahwa berdoa ini tidak khusus hanya untuk di Arafah. Makanya sebagian ulama salaf ada yang pergi ke masjid pada hari Arafah untuk berdoa. Tetapi berdoa di sini boleh-boleh saja dia berdoa di hari Arafah, keumuman hadis ini. Tetapi apakah mengumpulkan orang banyak? Nah, ini perlu dalil khusus. Ya, ini perlu dalil khusus. Dan belum ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu pada waktu hari Arafah berkumpul di Masjid Nabawi yang tidak haji. Kalau ada, niscaya ada apa? Ada apa? Riwayatnya. Yang jelas berdoa pada hari Arafah dibolehkan, asalkan tidak dikomandoi di masjid tertentu ataupun ada sholat khusus, sholat hari Arafah, maka ini belum ada dalilnya. Ya, tapi kalau ingin berdoa maka para ulama salaf menggunakan itu berdasarkan keumuman hadis. Khairu du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Nah, cukup kiranya itu beberapa hal yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga kita diberikan umur yang panjang untuk mendapatkan hari-hari agung yang merupakan hari-hari paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberi petunjuk untuk bisa mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Baik tadi haji, umrah, kemudian puasa, berzikir, kemudian sholat Id, menyembelih, kemudian memperbanyak doa, dan juga memperbanyak sedekah dan amal-amal saleh lainnya. Karena setiap amal saleh paling agung dan paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam.